Statement yang dikeluarkan oleh Presiden Prabowo Subianto terkait tentang mafia tanah. Dia memang gencar untuk itu, maka kami juga coba untuk mengikuti irama yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Ya, syukur-syukur mudah-mudahan dari pertemuan ini kita punya akses untuk mendapatkan informasi yang sebenar-benarnya terkait tentang PT Jaya Baru Pratama. Kita coba pelan-pelan, memang kemarin ada saya buka komunikasi dengan Pak Kadif Perkebunan, beliau katakan bahwa PT Jaya Baru memiliki izin yuk. Tapi justru ada koma di situ yang menyebutkan bahwa PT Jaya Baru ini tidak dianggap aktif. Berarti memang kategori bandar, kategori yang tidak terbuka. Jadi saya simpulkan loh kalau nggak aktif. Kemudian saya buka juga pelan-pelan daftar nama perkebunan yang ada di Kabupaten Asar. Tidak ada ditemukan nama PT ini. Apakah sengaja dihilangkan? Apakah karena faktor tidak aktif tadi itu sehingga pemerintah daerah sendiri pun tidak tertarik lagi untuk memberikan atau melakukan monitoring terhadap perusahaan ini? Karena hampir ratusan nama perusahaan kita tidak ada menemukan namanya PT Jaya Baru Pratama dalam daftar nama perkebunan di daerah Kabupaten Asahan. Kalau yang lain-lain saya dapat ada PT yang kecil-kecil macam warisan atau yang kecil-kecil lah, kalau besarnya yang kita paham lah PTPN, Asian Agri, Sofindo itu kan jelas besar-besar. Yang kecil-kecil saja sendiri saya lihat ada. Yang memiliki lahan 100 hektar, kemudian 75 hektar, kita menemukan catatan bahwa perusahaan itu masuk dalam daftar nama-nama perkebunan yang ada di Kabupaten Asar. Tapi justru PT Jaya Baru Pratama tidak ada saya temukan, dan itu bisa saya buktikan karena itu bundelan itu dibuat oleh Dinas Pertanian sendiri. Saya kebetulan tidak bawa, tapi saya hafal bahwa saya tidak menemukan nama PT Jaya Baru Pratama. Apakah ini memang satu kesimpulan pemerintah daerah juga tidak bersinergi atau tidak peduli, ataupun memang dianggap anak hilang dan sebagainya, kita nggak tahu. Nanti mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mendapatkan akses. Karena kembali kepada reformasi tentang reforma agraria, paling tidak di reforma agraria ini kami mendapatkan informasi itu sudah merupakan satu keuntungan bagi kami. Tapi karena informasi tidak dapat, barangkali kelompok tani dalam hal ini mulai untuk membuka diri dengan cara-cara agar ini kelihatan, agar ini juga diketahui oleh provinsi, pusat, kementerian, bahkan presiden. Mungkin hari ini mereka melakukan hal-hal yang memang menurut hukum ya, sedikit banyaknya tidak sesuai, karena mereka masuk kemudian menanam, kemudian ada menghalangi dan sebagainya. Itu cara-cara yang mungkin membantu kelompok agar didengar oleh pemerintah pusat. Karena dalam hal ini saya juga ingin menegaskan, lembaga saya dari LBH KTI ini memang pimpinan ketua umum kita adalah Pak Muldoko, mantan Kepala Staf Presiden. Artinya saya juga menyampaikan laporan-laporan kecil sampai ke Jakarta. Mudah-mudahan kawan-kawan yang ada di Jakarta juga bisa mempublikasikan ini, bahwa ada ditemukan PT Jaya Baru Pratama dengan luasan hampir 300 hektar tidak memiliki hadun. Lebih kurang seperti itu yang bisa saya sampaikan sebagai kuasa hukum, dan catatan-catatan yang ada kami yang saya terima akan kita simpulkan dalam pertemuan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mana yang dimaksud lahan dari pihak kelompok tani yang berada di area yang PT Jaya Baru? Terkait perizinan dan keabsahan dari PT Jaya Baru, mungkin nanti dari pihak PT bisa menjelaskan, dan mungkin nanti juga bisa menjelaskan secara kronologi permasalahan dan juga kronologi perolahan tanah dan bukti kepemilikan dari pihak PT terhadap luas area yang ada di Desa Sukamakmur ini. Jadi mungkin ini kita lanjutkan ya Pak, kita mohon penjelasan dari pihak PT Jaya Baru terkait, mungkin bisa jelaskan nanti terhadap keabsahan dan perizinan
perizinan yang dimiliki oleh pihak PT, kemudian tentang kronologi perolehan tanah dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pihak PT Jaya Baru, dan bisa mengkonfirmasi terhadap apa yang telah disampaikan oleh pihak kelompok tani tadi. Mungkin dari pihak PT Jaya Baru kami persilakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Mengenai kata-kata pembuka sambutan, saya tumpangkan kepada pembicara yang terdahulu untuk menghemat waktu. Gini, untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Ketua Kelompok Tani, pagi-pagi udah panas, kita udah dituduh mafia tanah. Tapi sebenarnya kan kalau kita cerita orang hukum ya Bang, kalaupun mau dituduh pakai dugaan. Tapi kita bukan berdebat, kan gitu. Etikanya seperti itu. Jadi sebenarnya pertemuan ini bukan yang pertama kali. Seperti yang disampaikan Ketua tadi, kita sudah pernah ketemu di kantor camat, dimediasi oleh Pak Sekcam dan Pak Kadi. Dan di pertemuan itu, sebagaimana yang disampaikan, sebenarnya permasalahan ini bukan seperti sekarang. Permasalahan kemarin yang disampaikan adalah mereka mempertanyakan apakah kita punya legalitas di dalam melakukan kegiatan usaha perkebunan. Begitu ya Pak Ketua. Kita sudah sampaikan bahwa kita punya legalitas. Apa legalitas sebuah perusahaan melakukan kegiatan usaha perkebunan? Berdasarkan Undang-Undang Perkebunan pasal 42 itu kan IUP dan HGB. Tapi kalau kita runut, dahulu pakai kata dan atau. Artinya ada perusahaan itu yang melakukan kegiatan usaha hanya berdasarkan IUP dan ada yang berdasarkan HGU. Nah kemudian dalam perjalanannya dilakukanlah judicial review berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi, kata dan atau diganti kata dan. Tetapi secara hukum putusan itu kan tidak berlaku surut Pak. Kita sudah duluan punya IUP, baru ada putusan. Nah, apakah kemudian dengan adanya putusan itu kita menjadi legal? Tidak, Pak. Karena putusan tidak berlaku surut. Gitu. Nah, hari ini Undang-Undang Cipta Kerja sudah berubah. Kalau ada pelaku usaha, perusahaan yang tidak punya HGU pun atau tidak punya IUP, itu kan sanksinya administratif, Pak. Artinya pemerintah daerah menegur supaya kita melengkapi sesuai dengan apa yang diamanahkan oleh pemerintah, dan kita siap untuk itu. Nah, perlu kami tegaskan kembali, benar yang saya sampaikan sebagaimana disampaikan oleh Pak Ketua. Di dalam pertemuan itu kita sudah sampaikan, benar kita tidak ada HGU, belum ada HGU kita, tapi kita punya IUP. Itu kan menjadi dasar bagi kita untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan. Jadi jangan dikatakan kita tidak punya legalitas. Nah, perolehan tanah kita Pak itu sudah dari tahun 1984 sekitar segitu, Pak, ya. Lebih kurang sekitar tahun 1984, dan bidang-bidang tanah itu kita kuasai dan usahai dengan tanaman perkebunan kelapa sawit sampai dengan hari ini, gitu. Nah, sebagaimana yang disampaikan oleh kuasa hukum tadi, merupakan hal yang biasa, mungkin pengalaman abang dan pengalaman kita, hal biasa Bang kalau hari ini ditemukan surat-surat yang lama, tetapi itu kan konteksnya sengketa kepemilikan hak atas tanah yang harus diselesaikan secara keperdataan. Nah, mungkin Pak Ketua masih ingat dan pimpinan kecamatan di sana dalam pertemuan saya sudah tegaskan, saya sudah himbau juga, seandainya ada masyarakat yang merasa bahwa tanah-tanah orang tuanya, termasuk tanah orang tuanya ketua, merasa dicaplok orang PT Jaya Baru pertama, silakan menggugat ke pengadilan. Itu saya sudah sampaikan ya Pak. Kami terbuka untuk itu. Tapi yang disayangkan, tiba-tiba masyarakat bertindak di luar ketentuan hukum. Nah, apapun ceritanya, walaupun sebagaimana disampaikan oleh Pak Kuasa tadi, mungkin itu cara-cara yang dilakukan oleh masyarakat awam,
Tetapi kan yang namanya mencaplok, mengambil sesuatu yang bukan hak punya kita juga nggak boleh kan Pak. Walaupun tadi merasa bahwa punya tanah orang tuanya yang di